Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, aku Kadek Petyana Gunawiranata dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai statistika terapan, tepatnya materi distribusi peluang normal. Nah, tunggu apa lagi? Simak yuk! Oke teman-teman, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas 6 poin atau subbab dalam materi peluang normal, distribusi peluang normal, di mana yang pertama itu kita akan membahas preview, kemudian yang kedua itu adalah standar normal distribution, standar distribusi normal, kemudian pengaplikasian distribusi normal, lalu sampling distribusi dan estimator, kemudian yang kelima the central limited theory, yang keenam adalah assessing normality. Oke teman-teman, kita masuk ke preview dulu ya. Nah, apa yang sih kan kita fokus kan kita bahas di sini? Nah, ada 2 poin teman-teman. Mana ada continuous random variable atau variable acak continue. Itu ya kayak nilai-nilai yang berupa angka pecahan atau tak terbatas banyaknya dalam suatu rentan. Contohnya kayak tinggi badan, suhu, berat badan. Nanti kita akan bahas ini ya teman-teman. Kemudian normal distribution. Nah, normal distribution itu distribusi normal itu adalah bentuk distribusi seperti lonceng atau bell shape ya teman-teman. Simetris di tengah dan sangat umum digunakan dalam statistika. Di gambar di bawahnya nih ya, figur pada titik 1. Nah, pada gambar kurva pada titik 1 ini disebut dengan kurva normal teman-teman. Nah, simetris terhadap mu atau rata-rata, artinya bentuk kiri dan kanan sama. Kemudian puncaknya berada di tengah-tengah, yaitu pada nilai rata juga teman-teman. Ini dan semakin jauh dari tengah, probabilitas juga semakin kecil. Nah, mungkin itu dasar-dasar berikan. Kemudian dari fungsi atau formula dari distribusi ini, aku ingin jelasin mungkin bagian-bagian rumusnya. Ini ada fungsi x itu nilai x-nya itu adalah nilai acak. Ya, nilai yang akan kita gunakan misalkan suhu dan tinggi badan. Kemudian ada mu, itu rata-rata atau min. Kemudian ini ada standar deviasi atau sigma, standar deviasi. Kemudian ada bilang eksponensial, ini E, yang dimana nilainya itu udah pasti ya, yang itu 2,718. Dan untuk konstanta pi, ini pi, itu sekitar ya sama juga ya 22/7 atau 3,14. Nah, distribusi ini juga ditentukan oleh nilai tetap dari rata-rata dan standar deviasi ya. Nah, kemudian konsep dasar yang perlu kita pahami itu adalah yang pertama standar normal distribution yang punya 3 prioritas. Standar dari distribusi normal yang punya 3 prioritas. Yang pertama, grafiknya itu pasti berbentuk bell shape ya teman-teman. Bell shape seperti gambar sebelumnya. Kemudian rata-ratanya itu harus mungkin sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian untuk standar deviasi juga nilainya sama dengan 1. Nah, itu mungkin dasar-dasar yang bisa diberikan. Kemudian uniform distribution. Uniform distribution itu adalah sebuah variabel acak kontinu yang memiliki distribusi uniform jika nilainya tersebar merata di seluruh rentang probabilitas. Grafik dari distribusi uniform menghasilkan bentuk persegi panjang. Nah, kemudian ada istilah density curve atau kurva density adalah grafik dari sebuah distribusi probabilitas kontinu. Nah, ini dari density curve ini memiliki sifat-sifat tertentu seperti berikut. Pertama, total luas atau total area under the curve must equal 1. Jadi, total luas di bawah kurva harus sama dengan 1. Maksudnya kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya. Mungkin ada di slide selanjutnya. Kemudian setiap poin atau setiap titik pada kurva harus memiliki tinggi yang sama dengan 0 atau lebih tinggi atau lebih. Yang mana artinya kurva ini tidak boleh jatuh di bawah sumbu X. Mungkin tidak boleh di bawah dari sumbu X. Jadi minimal 0. Kemudian area dan probability. Karena total area di bawah density curve sama dengan 1, ada hubungannya dengan area dan probabilitas nantinya, teman.
Kemudian standar normal distribution. Nah, udah kita jelaskan tadi mengenai standar normal distribusi, di mana distribusi normal baku merupakan distribusi probabilitas yang normal dengan rata-rata atau mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasi atau sigma sama dengan 1. Nah, dengan total luas area di bawah kurva, kerapatannya sama dengan 1. Nah, sama kayak density curve tadi ya, teman. Areanya minimal 1. Area di bawah kurva itu sama 1. Nah, lanjut ke metode untuk menentukan area dari distribusi normal. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama ada tabel A2 atau tabel A2 atau sama dengan tabel Z, di mana tabel ini berisikan nilai-nilai peluang kumulatif untuk berbagai nilai Z. Jadi kita tinggal nyari nilai Z dari tabel dan kita akan langsung mendapatkan nilai luas area dari sebelah kiri sampai titik itu. Nah, untuk selanjutnya adalah statix. Ini menekan menu yang mana kita perlu select analisis, kemudian probability distribution, kemudian kita pencet normal distribution, lalu kita masukkan nilai Z, lalu kita klik evaluate untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk minitab sama juga mirip kayak statix, namun dia mungkin menu yang berbeda. Kemudian Excel, nah di Excel ini menggunakan fungsi normdis dan formatnya itulah mungkin normdis sama dengan normdis dalam kurung x min standar deviasi dan true. Nah, true ini menunjukkan bahwa kita ingin menghitung probabilitas kumulatif atau bukan hanya nilai titik saja. Nah, kemudian penggunaan dari tabel 2A. Nah, pertama, ini dirancang hanya untuk standar normal distribution. Jadi, kalau yang bukan standar normal distribution itu tidak berlaku ya, teman-teman. Yang dimana sesuai dengan definisinya harus memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang kedua, ini ada di luar halaman dengan satu halaman untuk z-score negatif dan halaman lainnya untuk z-score positif. Ketiga, setiap nilai dalam tubuh tabel adalah area kumulatif dari kiri hingga batas vertikal di atas z-score tertentu. Dan yang keempat, ketika bekerja dengan grafik, hindari kebingungan antara z-score dan area. Nah, z-score itu adalah jarak sepanjang skala horizontal distribusi normal standar, yang mana merujuk pada kolom paling kiri dan baris atas dari tabel A2. Kemudian area itu adalah wilayah di bawah kurva, yang mana merujuk pada nilai-nilai di badan tabel tersebut. Ini 5 ya harusnya. Bagian dari z-score yang menunjukkan ratusan ditemukan di bagian atas. Oke, mungkin ini kayak karakteristik dan definisi dari penggunaan dari tabel 2A. Kemudian ini ada contoh soal teman-teman dalam penggunaan tabel 2A. Nah, di mana ada perusahaan instrumental ilmiah presisi memproduksi termometer yang seharusnya untuk memberikan pembacaan 0 Celsius pada titik beku air, dan pengujian pada sampel besar dari instrumen ini mengungkap bahwa pada titik beku air, beberapa termometer memberikan pembacaan di bawah ini 0 derajat dilambangkan dengan angka negatif, dan beberapa memberikan pembacaan di atas 0 derajat dilambangkan dengan nilai positif. Asumsikan bahwa pembacaan rata-rata adalah 0 Celsius dan deviasi standar bacaan adalah 1 Celsius, 1,00 Celsius. Dan diasumsikan juga bahwa pembacaan adalah terdistribusi secara normal. Nah, jika satu termometer dalam pilihan secerca, temukan probabilitas bahwa titik beku air pembacanya kurang dari 1,77. Mungkin kita mencari, sudah tahu beberapa subjek, mana rata-rata yang kita tahu 0, kemudian standar deviasi juga 1, mungkin, dan nilai yang ditanya itu adalah X itu 1,27. Karena kita udah tahu dari nilai Z, nah itu 1,7 itu nilai Z nya. Kan bukan nilai Z ya, kan batasnya kayak itu. Batasannya kan dicari dari bawah dari 1,27. Nah, dan bentuk dari tabel A2 seperti ini. Nah, jadi kita mencari batasan yang kita inginkan untuk menentukan areanya, teman. Berarti kan 1,27 ya. Nah, kita lihat ini ada 1,2 dikalikan dengan apa, maksudnya digabungkan dengan 0,7 nya ini, teman-teman. Kita akan menentukan batasan area. Nah, yaitu 0,898 gitu ya. Nah, lanjut kemudian kalau misalkan dalam contoh itu
penentuan distribusi normal itu dia ada batasan. Kayak di soal ini, ada sebuah termometer secara random dipilih, yang dimana kita temukan sebuah peluang termometer menunjukkan suhu pada titik beku air di antara -2 sampai dengan dan 1,5 derajat. Nah, sama juga karena itu adalah batasan-batasan yang diberikan, misalkan -2 itu batasan yang di kiri, sedangkan 1,5 itu yang di kanan. Jadi kita akan mencari nilai P atau dari z-score yang nilai -2 lebih dari Z dan 1,5 yang lebih dari Z. Nah, kita tahu kan dengan menggunakan tabel A2, di mana kalau misalkan kita cari, ini kan menghasilkan nilai seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal cari aja di tabelnya, kemudian lalu kita akan mencari hasil di antara Celsius ini, di antara poin-poin ini. Maka ketika kita tinggal kurangi nilainya, di mana yang 1,5 kurang dari 1,5 dikurang dengan -2 akan menghasilkan 0,9104. Maka 0,910 sama dengan 91,04% itu jika banyak termometer dipilih dan diuji pada titik beku air, maka ini nilai 0,9104 atau 91,04%, dan caranya akan menunjukkan angka di antara ini -2 sampai dengan 1,5 derajat Celcius. Nah, dari contoh soal tadi kita dapat membentuk sebuah notasi nih teman-teman. Nah, mana kalau misalnya peluang di dalamnya itu udah ada poin A lebih kurang dari Z dan Z kurang dari B, maka menunjukkan probabilitas bahwa Z-score berada di antara A dan B. Nah, sedangkan kalau peluang Z atau Z-score lebih dari A, maka menunjukkan probabilitas bahwa Z-score lebih besar dari A. Nah, sebaliknya, misalkan Z-score kurang dari A, peluang Z-score kurang dari A, maka menunjukkan probabilitas bahwa Z-score kurang dari A. Seperti itu, teman. Dan mungkin di sini ada bagaimana sih menemukan Z-score ketika diberikan sebuah peluang atau probabilitas menggunakan tabel A2. Mana pertama itu ada poin gambar kurva berbentuk bell shape dulu dan identifikasi daerah di bawah kurva yang sesuai dengan probabilitas yang diberikan. Dan jika daerah itu bukan daerah kumulatif dari kiri, bekerja dengan daerah yang diketahui yang merupakan daerah kumulatif dari kiri. Dan yang poin kedua, menggunakan area kumulatif dari kiri. Kita temukan probabilitas terdekat di badan tabel A2 dan identifikasi Z-score yang sesuai. Mungkin itu penjelasan yang bisa aku berikan mengenai bagaimana sih menemukan Z-score dari tabel A2. Oke, ini materi selanjutnya, poin selanjutnya adalah pengaplikasian dari distribusi normal. Nah, konsepnya mana pada bagian ini menjadikan metode untuk bekerja dengan distribusi normal yang tidak standar, yaitu rata-rata tidak 0 dan standar deviasi tidak 1 atau keduanya. Jadi yang tadi kan bahwa nilai normal distribution-nya itu standar, yang mana rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Sedangkan pada saat ini kita akan membahas bagaimana sih jika rata-rata dan standar deviasinya tidak 0, rata-ratanya tidak 0 dan standar deviasinya tidak 1. Di konsep sini adalah bahwa kita dapat menggunakan konversi sederhana yang memungkinkan kita untuk menstandarkan distribusi normal manapun, sehingga metode yang sama dari bagian sebelumnya dapat kita gunakan. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas selanjutnya mengenai converting data non-standar menjadi data standar normal distribution. Nah, dalam mengkonversi data ini, kita perlu mengubah nilai data kita dalam bentuk Z-score. Nah, dan kenapa kita harus mengubah data ke Z-score? Karena dalam Z-score ini kita dapat menggunakan tabel Z atau tabel A2 yang selanjutnya dapat untuk menghitung peluang secara universal. Untuk rumus yang bisa kita gunakan seperti berikut, di mana Z-score sama dengan X atau nilai asli dari data dibagi dengan mu atau rata-rata per sigma atau standar deviasi. Nah, kita akan lanjut ke soal dari pengaplikasian rumus tadi, mana
mengenai tentang taksia, mana kita mencatat bahwa beban aman untuk taksi air ditemukan sebesar 3.600 pon, dan mencatat bahwa beban rata-rata seorang penumpang diasumsikan sekitar 140 pon. Dan juga misalkan penumpang ada semua pria, lalu diasumsikan berat badan pria terdistribusi normal dengan rata-rata 172 dan standar deviasinya 29. Jika satu pria dipilih acak, berapa probabilitas dia miliki berat kurang dari 174? Nah, awal-awalnya kita usah bahas dulu, usah kita pikirkan, mungkin kita pakai yang 102 sama 29 dan 147. Nah, 147 ini, 174 ini merupakan nilai X-nya atau hasil nilai dari non standarnya, dan 172 ini rata-rata, dan 27 ini standar deviasinya. Nah, begini ya rumusnya teman-teman. Jadi kita tentukan Z dulu, mana menggunakan nilai X dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi, dan menghasilkan 0,07. Nilai Z-nya 0,07 teman-teman. Kemudian X-nya atau yang kita inginkan bahwa yaitu kurang dari 174 ya teman-teman. Apa sih yang bisa dimuat dalam kurang dari 174 ton? Jadi kita menggunakan tabel Z. Jadi karena kita sudah dapat 0,07, kita hitung berapa yang kita bisa dapatkan, dan nilai peluang X yang kurang dari 174 itu sama dengan nilai Z-score yang kurang dari 0,07 dari hasil penjumlahan tadi, teman-teman. Gitu. Maka kita akan mendapatkan areanya teman-teman dengan menggunakan nilai Z yang udah kita cari. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya ada beberapa tips dari PPT-nya mengenai cara menentukan Z-score. Satu, jangan bingung kan Z-score dan area. Nah, Z-score adalah jarak dari sepanjang skala horizontal, tapi area adalah wilayah dari bawah kurva normal. Dan tabel A2 mencantumkan skor Z-score di kolom kiri dan di baris atas, tapi area ditentukan di tubuh tabel. Kemudian pilih sisi yang benar, kanan atau kiri dari grafik. Jadi kita jangan bingung ya, tentukan sisi yang mana sih kita akan gunakan, antara sisi kiri atau kanan. Biasanya kiri itu negatif, sedangkan kanan itu positif, ya teman-teman. Yang ketiga, Z-score harus negatif setiap kali berada di setengah kiri distribusi normal. Dan keempat, area atau probabilitas adalah nilai positif atau 0, tetapi tidak pernah negatif. Mungkin hint atau helpful hint yang bisa diberikan. Kemudian prosedur untuk menentukan nilai dalam penggunaan tabel A2 dan formula per 2 tadi. Nah, pertama, kita gambar kurva distribusi normal, lalu masukkan probabilitas atau persentase yang diberikan di daerah yang sesuai pada grafik, dan identifikasi nilai X yang kita cari. Lalu gunakan tabel A2 untuk menentukan Z-score yang sesuai dengan area kumulatif, kiri yang dibatasi oleh X, kemudian rujuk pada badan tabel A2 untuk menentukan area terdekat. Nah, setelah itu lalu kita identifikasi Z-score yang sesuai. Nah, habis itu kita menggunakan rumus yang 4.2 tadi, kemudian masukkan nilai untuk rata-rata, kemudian standar deviasi dan Z-score yang kita temukan pada langkah 2. Nah, lalu kita selesaikan untuk X, mana kita dapat cari dengan X sama dengan rata-rata atau mu ditambah Z dikali dengan standar deviasi, atau bentuk lain dari rumus 4.2 tadi. Jika terletak di sebelah kiri rata-rata, pastikan bahwa itu adalah angka negatif. Jika Z di kiri, pastikan itu negatif. Kemudian rujuk ke sketsa kurva untuk memverifikasi bahwa solusi masuk akal dalam konteks grafik dan konteks masalah. Oke, teman-teman, mungkin selanjutnya itu adalah mengenai bahasan cara pengaplikasian distribusi normal atau application with normal distribution. Kemudian apa sih yang ingin kita cari? Pertama-tama apa sih yang ingin kita temukan? Ada dua nih teman-teman, ada dua jalur. Pertama, menemukan sebuah probabilitas dari nilai X yang kita ketahui, dan yang kedua yang di kanan itu menentukan nilai dari X dari probabilitas atau luas area yang kita ketahui. Nah, jika kita ingin mencari probabilitas dari nilai X yang kita ketahui, maka kita harus menentukan dulu nih, selanjutnya metode apa yang harus
akan kita gunakan jika tabel A2 atau tabel distribusi norma standar atau teknologi seperti kalkulator, statistik, dan software lainnya. Nah, kalau menentukan nilai X pada nilai probabilitas dan area yang kita ketahui, tentu pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu nilai kumulatif atau kumulatif area to the left of the X, atau nilai kumulatif area yang ada ke kiri, lebih kiri, teman-teman. Mungkin ini tahapan selanjutnya dari find a probability, menemukan probabilitas dari nilai X yang kita ketahui, mana setelah kita memilih, kita akan menggunakan tabel A2, maka kita akan mengconvert menjadi standar normal distribution dengan menemukan Z, dengan mencari Z, yaitu dengan rumus X kurang dari mu per sigma. Lalu kita mencari look up, masukkan nilai. Lalu kita look up Z in the tabel A2 dan find the area cumulative area to the left of the Z. Jadi setelah kita menentukan Z, maka kita akan mencari nilai kumulatif area yang dari kiri, seperti itu, teman-teman. Nah, jika menggunakan teknologi, kita akan menemukan probabilitas dengan teknologi. Jadi mungkin ada secara rumus-rumus yang tertentu ya, teman-teman. Nah, lanjut, jika kita ingin mencari nilai X dari probabilitas dan area yang kita ketahui, itu kalau kita menggunakan tabel A2, tentu kita look up mencari the cumulative left area in the tabel A2 dan menemukan korespondensi hubungan dengan Z-score. Lalu kita temukan, kita akhiri tarik dengan rumus terakhir dengan X sama dengan mu ditambah Z dikali sigma. Nah, kemudian kalau kita menggunakan teknologi, tentunya ya secara langsung mungkin menggunakan rumus-rumus tertentu dalam kalkulator statistika atau software lainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian video yang dapat aku sampaikan. Mungkin akan aku selanjutkan lagi materi di video selanjutnya. Jadi terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.